Saya Muhammad Jono MPD akan berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Jono SPD MPD. Saya guru sejarah SMA Adalia Padang. Saya adalah salah seorang calon dari guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sekarang saya akan memaparkan materi tentang aksi nyata saya selama saya melakukan pendidikan sebagai guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, Sumatera Barat. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Bapak Ibu. Meluangkan waktunya hadir di sini untuk saya bisa menyampaikan dan memaparkan materi apa yang telah saya pelajari selama saya di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu semua, jadi guru penggerak itu adalah program yang dilaksanakan atau dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang gunanya adalah untuk SDM unggul, artinya untuk Indonesia maju, Indonesia lebih baik. Nah, guru-guru terlibat dalam pendidikan ini artinya supaya pendidikan kita ke depannya maju dan lebih baik lagi. Itu harapan daripada Kementerian Pendidikan. Dan apa moto guru penggerak itu? Nah, guru penggerak itu bermoto tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, jadi ada 4 modul yang sudah saya pelajari. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang apa yang sudah saya pelajari dan saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini moto daripada guru penggerak. Nah, kemudian ada alur daripada guru penggerak itu, namanya alur merdeka. Nah, merdeka artinya mulai dari diri sendiri. Jadi kita memulai dari diri sendiri untuk belajar dari modul yang akan nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada eksplorasi konsep. Nah, peserta itu mengembangkan pengetahuan, keterampilan terkait materi-materi modul yang terkait. Itu dia. Kemudian ada ruang kolaborasi. Nah, peserta itu berdiskusi nanti di ruang kolaborasi ini. Karena banyak CGP-CGP yang lain, kami satu fasilitator gitu kan, dan saling kolaborasi di sana. Dan itu dari berbagai lembaga, ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Kemudian demonstrasi kontekstual, yaitu kemampuan peserta untuk mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai modul yang dipelajari, gitu kan. Dan kelompok itu nanti saling mempresentasikan dan mendiskusikan modul tersebut gitu. Kemudian ada elaborasi pemahaman, yaitu penyelarasan konsep modul. Nanti ini yang dilakukan oleh para peserta atau yang ikut dalam CGP gitu. Nah, kemudian ada koneksi antar materi. Jadi materi-materi itu ya peserta memahami keterkaitan konsep modul dengan modul sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah ya mereka tuh melakukan refleksi pembelajaran yang telah didapatkan itu. Jadi itu dia koneksi antar materi-materi sebelumnya. Nanti materi yang sedang kita pelajari kita koneksikan. Kemudian aksi nyata. Nah, salah satunya aksi nyata itu apa yang telah kita buat atau yang kita lakukan. Nah, jadi peserta itu akan menyampaikan kepada rekan-rekannya, mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya di sekolah. Nah, salah satunya yang kalau saya lakukan hari ini adalah aksi nyata. Gitu. Aksi nyata dalam berbagi dengan rekan-rekan sejawat. Gitu. Next, ini angkatan 1, angkatan 2, 3, 4, saya ini angkatan ini. Ada jumlah guru penggerak itu sekitar ya berapa? 20.000 gitu. Nah, di antara 20.000 itu saya masuk satu di antara guru itu. Ini se-Indonesia Pak Ibu.
se-Indonesia. Banyak guru-guru hebat yang melakukan pendidikan di sana, luar biasa sekali. Saya sangat merasakan ilmunya dari guru penggerak ini keren dan luar biasa sekali. Teori-teorinya bagus. Nanti di kita lagi mampu nggak untuk menerapkan teori-teori itu gitu kan, karena sangat positif sekali gitu. Kemudian ini dia koneksi antar materi dari modul. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dari modul-modul yang sudah saya pelajari. Saya sudah melewati ini semua 1, 2, 3, 4 ini, dan saya sekarang ini sedang melakukan aksi nyata di modul ini. Tugas saya ada di sini gitu kan, modul 1.4. Oke teman-teman semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak yang luar biasa sekali, ya. Jadi koneksi antar materinya ini ada di modul 1.1 ini. Ini tadi kan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tadi itu ya. Refleksi filosofis pendidikan kinerja dewasa. Jadi ini ya refleksi di modul 1.1. Kemudian ini nilai dan peran guru penggerak. Boleh langsung bergabung? Nggak apa-apa. Jaga rapat. Next, ini ada yang keduanya tuh nilai dan peran guru penggerak. Habis itu visi guru penggerak, dan ini modul 1.1, 1.2, dan ini modul 1.3 yang saya pelajari. Berikutnya ada modul 1.4 budaya positif, filosofis pendidikan kinerja dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Ini yang akan saya bagikan dan saya share berbagi dengan rekan-rekan guru semuanya. Nah berikutnya bicara tentang filosofis pendidikan kinerja dewantara, ini dia. Ya, jadi semboyannya. Ya betul. Apa bu? Ingat sosum tulodo. Ya, ingat sosum tulodo. Ini dia. Ing Mangunkarso. Ing Madi Mangunkarso. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini slogan Kemendikbud kan? Kemendikbud, Kementerian Pendidikan ini dia. Seseorang harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang, dia dorong kan? Gitu ya. Oke, ingat sosum tulodo. Artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Jadi kita contoh uswah yang baik, contoh teladan yang baik, ini yang mesti kita lakukan gitu. Ini ingat sosum dulu. Kemudian Imadi Mangunkarso, seseorang itu di tengah kesibukannya itu dia terus membantu dan membangkitkan, menggugah semangat. Jadi dibuka semangat orang, kan? Dibuka semangat muridnya, ya kan? Sebagai guru, sebagai contoh bagi murid. Ya, di guru dan di tiru, ya kan? Di tengah itu dia mampu membangkitkan, gitu kan? Dan di belakang dia memberi dorongan, memberikan semangat. Ayo coba, kamu bisa. Itu kan kata-kata positif kan? Kamu bisa, kamu harus coba, kamu harus yakinkan diri kamu. Ini ya. Oke, refleksi filosofis pendidikan kinerja dewantara. Ini ada 6 bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak, dituntun, diarahkan, dibimbing, ya kan, dituntun anak. Nanti sesuai kodratnya, kodrat anak. Kedua, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta sosiokultural. Jadi konteks zamannya kita sesuaikan. Kita hari ini kan abad 21 ya, kita gunakan HP kita gunakan teknologi kita buat yang berkreatif gitu kan, buat mereka merasa nyaman dengan zaman mereka. Nanti kalau kita masih zaman-zaman dulu ya tentu tidak akan bertemu dengan zaman sekarang. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau anak-anak hari ini suka gadget, kita bermain di gadget mereka. Seperti itu. Kemudian berpihak, dan ya ini berpihak kepada murid. Artinya memberikan keberpihakan, artinya kepedulian terhadap murid. Artinya bahwa murid ini kita tuntun, kita berpihak kepada mereka. Mereka itu adalah manusia merdeka seutuhnya. Nah itu maksud dari pendidikan berpihak kepada murid. Ya, yang keempat, guru itu ibarat petani atau bukan kebun. Jadi kalau petani itu ingin tanamannya itu subur, artinya tanamannya ingin khas buahnya bagus, ya kan? Makanya dipupuk, disirami, dikasih air dan segala macam. Nah, seperti itu analogisnya ya. Kemudian yang kelima,
budi pekerti, karakter kognitif, pengetahuan afektif dan rasa minat bakat. Jadi bahwa murid itu mereka tuh memiliki kemampuan, memiliki perasaan, memiliki bakat dan minat, mereka juga memiliki keterampilan. Nah, guru mendorong dan menuntun mereka untuk menemukan bakat mereka itu. Gitu. Kemudian yang keenam, pendidik memerdekakan murid dalam pendidikan, artinya mengarahkan agar tidak salah arah. Jadi kita menuntun ke jalan yang benar, nanti selamat dan bahagia, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Dari yang 3 tadi dikembangkan dari ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa maka seseorang pendidik itu harus memiliki nilai, harus memiliki nilai dan menjalankan perannya dengan baik. Kemudian agar mampu dia menuntun murid itu menuju keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan melalui proses pendidikan yang berpihak pada murid dan terwujudnya peserta didik yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dari yang digaungkan seperti itu. Next, berikutnya nilai guru penggerak. Nah ini ya, kan ada nilai dan peran guru penggerak. Ini di modul 1.2. Nilai guru penggerak. Pertama, berpihak kepada murid, ya, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Jadi mandiri. Ketiga, ada reflektif. Dan yang keempat ada kolaboratif. Yang kelima ada inovatif. Jadi inilah 5 nilai yang mesti dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian apa saja peran daripada guru penggerak itu? Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Guru itu adalah pemimpin pembelajaran yang mengatur skenario, yang mengendalikan pembelajaran. Jadi dia atur, dia kendalikan, dia tuntun, dan dia yang menjadi pemimpinnya. Peserta didiknya ya sebagai peserta didiknya harus mengikuti yang orang yang memimpin kan seperti itu. Kemudian menjadi coaching itu kayak pembimbing apa pelatih coaching, menjadi coach bagi guru lain. Artinya kayak gini, saya hari ini kan sedang menjadi coach bagi teman-teman semua ya, Bapak Ibu guru, jadi pelatih ya kan. Nah, pelatih bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, artinya kerjasama gitu, saling berbagi ya, kita saling berbagi. Dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu dia juga memiliki nilai-nilai yang bisa terus kita kembangkan, dia juga bisa memimpin dirinya, karena kita yang nuntun mereka gitu. Nah itu dia ya. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi seperti KKG, IMGMP dan sebagainya. Itu kalau ada organisasi lain lah yang bersifatnya tentang pendidikan, nah, itu menggerakkan komunitas namanya. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Inggris, KKG, ya Bu ya. Jadi gitu. Nah itu perannya ya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila P3. Nah, P3 yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di negara kita tuh kalau dia tidak beriman, tidak bertuhan, maka ateis diakui di negara ini kan, ya. Nah, jadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berkepentingan global. Ketiga ada gotong royong. Kemudian yang keempat ada mandiri. Kelima ada bernalar kritis. Keenam ada kreatif. Jadi inilah profil pelajar Pancasila itu yang telah kita pelajari. Itu dia ya. Beriman, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, next. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia itu artinya dia berakhlak yang baik, ya kan, sopan santun, ya kan, artinya dia beragama ya, berakhlak, pribadi akhlaknya kepada manusia, artinya kepada guru, kepada teman dan sebagainya.
kemudian akhlak kepada alam, bagaimana dia merawat alam ini, tidak buang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman dan lain sebagainya, dan akhlak bernegara sebagai warga negara yang baik. Nah, inilah yang dimaksud beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa. Kemudian berpendidikan global, mengenal dan menghargai, ya, menghargai budaya, gitu kan. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, ya. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian lanjut lagi gotong royong, ada kolaborasi, ada kepedulian, dan ada berbagi di gotong royongnya. Jadi dia peduli dengan orang lain. Mandiri. Nah, mandiri ini pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, artinya kemampuan dia terhadap dirinya sendiri gitu. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Bernalar kritis ini punya kemampuan yang luar biasa, ya kan? Kembali kreatif. Kreatif itu menghasilkan gagasan yang orisinal, hal-hal yang baru, itu kreatif, ya kan? Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi tidak mandek, artinya ketika ada masalah solusi, ada masalah solusi, bukan hal-hal mandek dengan permasalahan yang ada, tapi cari solusi ini apa, seperti itu. Itu namanya kreatif. Artinya apa? Bahwa setiap pendidik pasti memiliki mimpi tentang murid dan sekolah di masa depan. Demi mewujudkan mimpi tersebut, maka kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam mewujudkannya. Kita membutuhkan visi dan langkah-langkah yang tepat. Kita tidak dapat melakukannya sendiri, tapi membutuhkan kolaborasi dengan warga sekolah. Semua warga sekolah, baik TNI, tenaga pendidikan dan sebagainya harus kolaborasi. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan belajar. Nah, ini namanya, ya. Nih, artinya kita punya visi. Apa itu visi? Mimpi pendidik untuk murid itu, dan mimpi pendidik tentang murid dan sekolah di masa depan. Ini apa yang akan mau kita buat ke depan? Apa yang akan kita rencanakan ke depan? Kira-kira apa future pandang kita ke depan itu apa? Nah, itu visi. Ya, beberapa contoh ini, ya. Contohnya Bu Sri Monika, dia memimpikan murid-murid yang berkarakter cerdas, kan? Ada Pak Bu Aziza memimpikan murid yang cerdas, berakal mulia dan beriman, takwa, katanya kan. Siti Malina memimpikan murid-murid yang aktif, cerdas, dan berakal mulia. Bu Safrina Novita memimpikan murid-murid yang cakap, literasi dan numerasi, dan bisa mengharumkan nama sekolah nantinya. Pak Tarmizi Bayu, apa kata beliau? Memimpikan murid-murid yang berkarakter, yang memiliki pribadi yang menanamkan karakter beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini visi-visi dari teman-teman rekan-rekan guru, gitu kan? Kemudian apa? Visi kita. Visi berikutnya, prakarsa perubahan, tindakan perubahan apa yang akan dilakukan ini melalui prakarsa perubahannya. Ada pendekatan inquiry apresiatif, namanya landasan yang berpikir untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini ataupun masa depan. Artinya perubahan untuk arah yang lebih baik. Nah, ini tahapan bagja, ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Bagja, ya. Karena kalau kita mau melakukan visi dan melakukan prakarsa perubahan, ini kita lakukan melalui tahapan bagja, namanya. Kita buat pertanyaan, kira apa saja, gitu kan? Ambil pelajaran apa, nanti gali mimpi, habis itu jabarkan rencana kita ke depan apa, atau eksekusi kita, tindakan yang akan kita buat itu. Oke. Ini boleh di Oke, itu tadi modul 1.3. Nah, berikutnya modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Dengan menerapkan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja tadi, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif, ya, di lingkungan sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Nah, tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terjadi dari warga sekolah dan saling mendukung. Ya, semuanya kolaboratif, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh karakter-karakter yang baik. Ya, warga sekolah, dan pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif menjadi kebiasaan habit yang baik. Ya, habit yang baik, kebiasaan yang baik, nah, itu budaya positif. Nah, lanjut.
Jadi suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, ya, membuat kesalahan, kemudian belajar lagi sehingga mereka mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Betul ya? Apabila orang ada tekanan di lingkungannya, dia sulit untuk konsentrasi, dia sulit untuk fokus, dan itu sangat menghalangi dirinya untuk berkembang, untuk menggali potensi diri. Oke, next. Perubahan paradigma. Ya, permainan artinya apa? Coba kita kepalkan tangan. Semua kepalkan tangannya boleh, kepalkan tangannya. Oke? Kira-kira ketika kita kepalkan tangan kita, yang bisa membuka kepala tangan itu siapa? Siapa? Diri sendiri, ya kan? Kalau saya paksa mungkin nggak mau ya. Jadi artinya apa? Artinya kendali ada pada kita sendiri. Kita semua punya kontrol terhadap diri kita. Kita punya kontrol terhadap diri kita. Dan kita punya apa artinya di sini? Kontrol yang paling baik itu diri sendiri. Ya kan? Jadi kalau orang yang kontrol kita kayak di dalam tekanan kita kan? Nah, seperti itu. Next. Ada stimulus dan respon. Ya Bapak Ibu ya, stimulus respon, habis itu teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu, apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberikan reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama akan timbul. Jadi untuk stimulus respon, bahwa realitasnya kebutuhan kita itu sama. Ini. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar kita dan orang itu berpandangan yang sama terhadap kita, ya kan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Ini kan yang kita lakukan dari stimulus respon. Nah, teori kontrol mengatakan ini, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Betul? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya di sini kita lebih berlapang dada, ya, lebih berlapang dada. Nah, berikutnya disiplin positif. Adanya kesadaran internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kesadaran itu muncul dari dalam diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan nantinya bahwa sifat-sifat positif manusia itu merupakan tujuan mulia yang dicapai pada setiap individu. Oke. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kemudian untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Dan ya, maka tindakan yang terbaik adalah ya, ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Jadi hukuman itu bersifat sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi mendadak seperti itu kan, hukuman namanya. Hukuman seperti itu. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu mengurangi kecepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Next lagi, ada konsekuensi, kesepakatan kelas. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu mengembalikan jati diri murid kita. Ini dia, identitas gagal, identitas sukses. Nah, hukuman ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan. Jadi hukuman ini dia, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu panjang. Ya,
korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Nih. Perilaku pasif agresif meningkat, nih guys. Kalau dalam bentuk hukuman, nah kalau dalam bentuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek, kemudian korban bisa diabaikan. Nah untuk murid dan atau anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Nah kemudian ada restitusi, jadi merupakan pilihan menguatkan untuk murid jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Jadi restitusi ini adalah mencari solusi atau memecahkan masalah itu agar segera diselesaikan. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid tidak takut, hukuman tidak akan berjalan. Ini dia. Ya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman. Kemudian peraturannya adalah ini kamu harus. Nah, gitu kan hukuman. Ya kan? Nah, murid dan anak membenci peraturan. Karena dia dihukum kan, dia benci peraturan. Nah kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi kan. Murid, anak menghormati peraturan. Kemudian di restitusi, nih murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya yang dibuatnya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Jangka waktu panjang, dia mencari pemecahan masalah. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu ini. Artinya mencari solusi, kira-kira kamu salah ini, kamu sudah berbuat ini, mungkin untuk kesalahan, kamu tidak berbuat yang lebih parah lagi dari ini. Ayo kita beri cerita solusi yang lebih baik. Nah kira-kira apa? Gitu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini memberikan solusi untuk murid memecahkan masalahnya agar nanti masalahnya bisa diselesaikan dengan baik dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini apa ya? Identitas gagal dan sukses hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat dari segi negatifnya. Ini berarti hukumannya sifatnya negatif, konsekuensinya netral, sedangkan restitusi positif. Nah, negatifnya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu ya. Nanti kan hukuman, awas kamu ya. Saya tendang kamu nanti. Nah, itu kan hukuman kan. Kemudiannya paksaan, karena dadakan kan, tiba-tiba kan. Mendorong menyalahkan diri. Nah, konsep diri buruk. Kemudian murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sehingga siapa yang melakukan ini, semua diam, nggak mau ngaku. Ya kan? Karena takut dihukum. Ya takut dihukum, nggak berani kan? Netral, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus sama respon, mendorong kepatuhan, konsep diri yang baik, murid dan anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau dia tanya anak, sebetulnya tidak bu. Mesti coba seperti itu kan? Ya saya mengaku saya salah bu. Saya kan bingung juga terjadi kan. Kalau seperti ini saya akan ini kan gitu tuh, ya kan? Tidak ada kategori kontrol. Kemudian mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, murid dan anak ya belajar memecahkan masalah. Ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi seseorang yang melakukan tindakan yang baik atau menuju kesuksesan. Jadi tindakan itu merupakan tindakan yang mengarahkan anak, gitu kan? Bahwa kamu berbuat salah itu ya salah yang kamu lakukan ya tidak apa-apa, itu kan anak kita ya. Nah, sebagai manusia biasa, kamu juga tidak sempurna. Untuk kamu punya kesalahan itu suatu kewajaran. Gitu.
Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, ya kan? Ini kan stabil tuh jadi kita sana tuh. Ketika dia salah itu kan, nah, kita coba menyelesaikan masalah kamu ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yuk kita cari masalah ini, kita cari solusinya. Kamu berhak rasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kan stabil di sana ya, stabil di sana ya. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, oke. Jadi bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ini anak sudah kesalahan, nanti kita lakukan tindakan yang salahnya itu untuk kita validasi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, itu menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga institusi, teman-teman. Ini saya menurut SPDMPD secara SMA SDB Padang dan satu penggerak rapat Padang lalu 1 budaya positif penerapan segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada validasi tindakan yang salah. Nah, tapi taskan identitas sebenarnya kan keyakinan kan HP-nya disembunyikan balik sehingga yang bermarah. ini kasus pertama ya. Rehan sedangkan di depan ngomong Rehan. Baik Pak. Rehan, ya Pak. Kalau perhatikan tadi Rehan malah identitas dan kesal. Iya Pak, soalnya tadi si Torik disembunyiin ke saya. Kemudian apa yang membuat Rehan kesal kepada Torik? Dia kan Torik itu saya kan tadi saya di tengah. Ya, Torik itu disembunyiin ke saya. Itu yang membuat kamu kesal. Ya, kalau Bapak di posisi Rehan, Bapak juga merasakan hal yang sama kepada Torik. Bapak juga kesal dengan tindakan Torik tersebut. Nah, lalu Rehan, lalu apa yang kamu lakukan sama Torik? Jadi saya memukul meja dan memarahi Torik Pak banyak. Itu yang kamu lakukan? Ya. Nah, karena Torik sudah mengambil HP Rehan dan menyembunyikannya, jadi wajar Rehan marah dan kesal sama Torik. Jadi kalau Bapak berada di posisi Rehan, hal yang sama mungkin juga akan terjadi. Untung Rehan tidak sampai menendangnya, tidak sampai memukulnya. Tindakan Rehan marah-marah sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Rehan lakukan? Yang sudah dilanggar dan merupakan yang tidak sama lain. Nah, jadi kedepannya apa yang akan mereka lakukan? Ya, kedepannya saya akan bersabar Pak, bersabar dan terus memperbaiki diri tentunya. Akhirnya, terima kasih atas waktunya. Silakan duduk kembali. Nah, itu Pak Ibu contoh dari
penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat di aksi nyata pada saya. Oke, itu tempat juga. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang mesti kita pahami. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Kita perlu kesehatan, rumah, makanan, dan rasa aman. Ini kemudian kasih sayang, rasa ingin diterima, menjadi bagian sebagai teman atau sebagai keluarga ya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasakan senang, tertawa dan bermain. Inilah kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki manusia. Kemudian menurut dia Nicholson, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka. Sama ini ya, apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan dan mendirikan murid melalui bagaimana dan mengapa melalui 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, ya, penghukum itu hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya, ya kan? Atau awas, kamu selalu saja yang salah, kamu lagi, ya kan? Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai kamu. Akhirnya kayak memberi hukuman kan? Guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia hukum terus, ya kan? Nah, tertekan murid ini kan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu ini sangat kecewa, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Diana, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu mesti merasa bersalah gitu kan? Diananya kan, jadi atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu akan berbuat kamu berbuat begini, kamu bersalah tuh anaknya yang jadi kan? Hati bersahabat sebagai teman, sebagai sahabat tuh umur ya. Ayo bantulah dari bapak ya. Tolong bapak ya. Ini sedang sama kepala sekolah nanti, gitu kan? Kan kayak gitu tuh, ya. Nah, gitu kan. Ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Artinya kayak teman atau sahabat ya kan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka mereka kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya. Kemudian ada posisi guru itu sebagai pemantau, jadi mengawasi kesepakatan kelas dan konsekuensi. Peraturannya apa? Ya kan? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini mantau-mantau aja. Apa yang telah kamu buat? Sanksi atau kasih apanya gitu kan? Nah, jadi kayak dia mantau aja, mengawasi kerja murid gitu kan. Nah, ini melalui yang kelima ini manajer. Artinya restitusi ya. Melalui budaya positif. Manajer ini adalah artinya mengatur bahwa guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, menuntun mengatur murid bahwa guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer. Nah, inilah restitusi, melalui restitusi Bapak Ibu. Oke, pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah penerapan positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam hidup bergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seperti Pak Jono seperti itu, Mem welcome langsung. Mem welcome. Lalu siapa lagi? Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Serius luar biasa.